Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 22 November 2025 bersama saya Adultina Muloko. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari baru yang Engkau berikan pada kami. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini saya ambil dalam Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adapun temanya manusia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak bisa kita dapat karena usaha kita atau karena upah. Tetapi hidup kekal itu adalah gratis atau cuma-cuma diberikan Allah kepada semua manusia. Tetapi walaupun gratis, semua orang tidak dapat memperolehnya karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Bacaan kita mengatakan bahwa semua manusia di dunia ini telah berdosa. Nah, itu termasuk kita. Nah, apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Misalnya, mencuri, menyontek, berbohong, berpikiran kotor, dendam, marah-marah, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya kita tahu yang baik tetapi tidak melakukan, itu pun sudah termasuk dosa. Seperti tidak membantu atau menolong orang yang berada dalam kesulitan, atau tidak beribadah, dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh-contoh dosa yang saya sebutkan tadi seperti di atas, maka kira-kira dalam satu hari berapa banyak dosa yang kita lakukan? Misalnya kita hanya melakukan 3 dosa saja, bukankah kita termasuk orang yang baik kan? Tetapi jika kita hitung dalam sebulan 30 hari, itu sudah 90 kali dosa yang kita lakukan. Dan dalam setahun 90 kali 12 bulan itu sudah 1080 kali dosa yang kita lakukan. Dan jika Tuhan memberikan kita umur panjang sampai 80 tahun, maka kita akan melakukan lebih dari 80.000 dosa. Jadi orang yang baik pun kalau dihitung dengan standar Allah sangat banyak dosanya. Nah, dengan dosa sebanyak itu, tentu kita tidak layak masuk surga, bukan? Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dulu saya berpikir dengan berbuat baik bisa masuk surga. Tapi pertanyaannya, harus sebaik apakah kita agar bisa masuk surga? Karena standar Allah adalah sempurna. Sama seperti Matius 5 ayat 48 yang mengatakan, sebab itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna artinya kita tidak boleh melakukan satupun dosa dalam hidup kita. Misalnya, saya membuat telur dadar dengan 10 butir telur,
Waktu saya pecahkan dan tercampur dalam satu wadah, ternyata satu di antaranya busuk. Pertanyaannya, apakah telur dadar ini layak untuk saya sajikan buat tamu saya? Tentu tidak, karena walaupun hanya satu telur yang busuk, tetapi sudah mencemari 9 telur yang baik tadi. Nah, demikian juga dengan dosa. Walaupun hanya satu dosa yang kita lakukan, sudah mencemari semua kebaikan kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi, mustahil kita bisa masuk surga karena perbuatan baik. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Karena keterbatasan waktu, maka kita akan membahasnya pada saren berikutnya. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kita akan berdoa menutup renungan kita hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah belajar bahwa kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri, dan perbuatan baik kami tidak bisa menolong kami untuk mencapai surga. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.